Siap. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Siap semuanya ya? Siap. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, monggo salah satu untuk pimpin berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Fatihah ditambah dengan memohon ilmu. Rabbi zidni ilma. Monggo, Mas atau Mbak yang mimpin, monggo. Dapat berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pelajaran. Alangkah baiknya sebagai rasa nasionalisme kita, rasa NKRI kita, NKRI harga Mati. kita ucapkan dulu Pancasila. Siapa yang memimpin kelompok? Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila Jaya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, sebelumnya saya cek dulu kehadirannya ya. Amalia. Ya, hadir ya. Binti Abimah. Ya, Siti. Ya, Dani. Dani ya. Semuanya sehat ya? Sehat. Masih diberi kesehatan oleh Allah. Jadi ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, maka harus kita gunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita tidak menggunakan nikmat yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya, maka bisa jadi Allah akan mengambil nikmatnya kembali, diambil oleh Allah. Maka harus kita gunakan untuk bersyukur, untuk belajar, untuk meningkatkan iman, meningkatkan amal solih. Nah, oke ya. Hari ini kita nanti akan mempelajari berkaitan dengan materi apa ini ya? Qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tujuan kita dalam pertemuan di kali ini berkaitan dengan materi qadha dan qadar. Ya. Buka dulu ya. Nah, tujuan kita belajar pada siang hari ini, tujuan pembelajaran, jadi ya, pertama meyakini adanya qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin ada yang mau baca? Bagus. Yang ketiga adalah menjelaskan makna beriman kepada qadar dan
Dan ketika kalian dengar istilah qada dan qadar, yang kalian ingat apa? Takdir biasanya. Apa lagi? Ketetapan. Terus apa lagi? Takdir, ketetapan. Apa lagi? Kita sebagai manusia disuruh apa dulu sebelum beriman? Sebelum bertawakal kita disuruh apa? Berikhtiar dulu atau berusaha. Nah, coba ya, hadis Bukhari, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairuhu wa syarruhu. Artinya, hendaklah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula dengan qadar atau ketentuan baik dan buruk. Jadi kita perlu beriman kepada adanya baik dan buruk. Jadi biar kalau kita misalkan disakiti mantan gitu ya, biar kita sadar gitu ya. Biasanya kita nyalain siapa biasanya? Nyalain orang lain. Jadi ya, maka kalau kita paham terhadap suatu kebenarannya Allah, di dalam diri kita ini tidak akan ada rasa dendam. Jadi ya, dendam itu terjadi karena keimanan kita berkaitan dengan qadar dan qadar sedang melemah. Jadi kan sudah dijelaskan tadi ya, kalau ada kenikmatan atau kebahagiaan atau namanya baik buruk sudah ditetapkan oleh Allah. Hanya saja seringkali kita menyalahkan siapa? Orang lain. Kita lupa kalau di situ ada istilahnya, ada kuasanya Allah. Makanya kita harus mengingat adanya kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke, itu berkaitan dengan qada dan qadar. Sekarang kita lihat apa perbedaannya qada dan qadar. Nah, di sini kelihatan ya. Qada secara bahasa berkaitan dengan hukum, ketetapan, keputusan, dan penciptaan. Istilah Islamnya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Contohnya apa itu? Manusia. Contoh lagi, penciptaan bumi. Memahami ya? Ini ada 3 istilah. Saya akan memberi pelajaran kalian untuk berpikir lebih kritis. Ketika kalian mendengar istilah berkaitan dengan rezeki, mati, kemudian jodoh, pasti nyantol di otak kalian. Ketika kapan kita ini berikhtiar dan kapan kita bertawakal. Seru nggak kayaknya kalau berpikir ini? Yang seru biasanya kalau berpikir jodoh, kapan ini kita ikhtiarnya dan kapan kita harus bertawakal. Jadi, nah, saya akan memberi pertanyaan kepada kalian. Silakan dibentuk tim ya. Jadi berapa ini? Menjadi 4 kelompok ya. Saya ingin jadikan kalian membentuk menjadi 4 kelompok. Jadi saya akan menyiapkan setidaknya 3 pertanyaan berkaitan dengan rezeki, jodoh, kemudian mati. Pertanyaannya adalah bagian ini, bagaimana cara berikhtiar? Ikhtiar tahu ya? Ikhtiar itu apa loh? Berusaha. Bagaimana cara berusaha? Selanjutnya, kapan harus bertawakal? Kapan harus bertawakal dalam 3 hal ini? Kelas 12 IPA 3 ya. Iya. Jangan lupa dibaca. Kalau berkelompok dan kompak, yang 1 sekretaris nulis, yang 3 berarti harus bagian mikir dari
juga bagian daripada qada dan qadar. Makanya kalau kalian itu beriman kepada adanya qada dan qadar, pasti hatimu akan tenang. Santai. Ya habis ya. Ayo, monggo kira-kira kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rizky Oliza dari kelompok 4. Saya mewakili akan mempresentasikan tentang rezeki, tentang qada dan qadar. Namanya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Artinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8. Pertanyaan nomor 1. Rezeki, jodoh, dan mati. Bagaimana cara berikhtiar? Bekerja keras karena ingin menjadi sukses. Berdoa agar dimudahkan untuk mencari rezeki. Memperbaiki diri, tidak putus asa dalam berdoa. Memperbanyak ibadah, selalu beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilakukannya tawakal apabila sudah melaksanakan ikhtiar atau usaha secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Nomor 2, contoh peristiwa qada dan qadar. Kematian, rezeki, dan kelahiran. Nomor 3, hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar. 2. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa. 3. Menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kekurangan dalam perkataan, saya mewakili kelompok 4. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Berbeda pendapat? Ada nggak? Atau ada yang mau menyimpulkan? Yuk, yang keras sekolahnya. Selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kejadian atau apa yang kita terima. Terima kasih. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Jadi kita harus berprasangka baik terhadap apa yang kita terima, apapun itu baik, senang ataupun susah. Jadi kebanyakan seseorang itu akan senang kalau sudah mendapat apa? Rezeki, mendapat kebahagiaan. Tapi ketika mendapat kesengsaraan atau keburukan, dia susah atau marah. Makanya kalau kita ingin iman kepada qada dan qadar, maka hati kita akan tenang. Wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Baik, ingat pesan dalam surah asli wal asli dan demi masa al insan yang manusia banyak mengalami kerugian kecuali yang beriman, alladzina amanu wa amilus sholihati, yang mengerjakan amal sholih. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, saling menasihati dalam kesabaran. 4 hal itu ingat selalu dalam hatimu agar imanmu kepada Allah dan qadar selalu terjaga. Kalau lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, selamat bertemu di lain waktu. Semoga kita masih diberi kenikmatan dan keberkahan. Amin. Apabila ada benar kata, semuanya dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, dari hidayahnya Allah. Apabila ada salah kata selama saya mengajar, semuanya karena kebodohan saya pribadi. Wa afa minkum
wabarakatuh. Waalaikumsalam.